Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Kita selalu berkolaborasi dengan Polri untuk pembinaan maupun dalam program-program sosial. Saat ini kita sudah melibatkan satu tim kesehatan untuk mendukung vaksinasi maupun untuk khitanan massal. Kalau perda dan cadangan sudah ada di promo perda dan rencana kita bahas di Agustus bareng dengan pembahasan di Forum Bandar. Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah pagi, kami hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya tim kesehatan TNI AL Cirebon bekerjasama dengan Polres Cirebon Kota mengadakan bakti sosial kesehatan. Pemda dan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya menjaga keseimbangan APBD jelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Bersama saya Pian Alwansyah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Pendengar, kami mulai informasi pertama. Tim Kesehatan TNI AL Cirebon bekerjasama dengan Polres Cirebon Kota mengadakan bakti sosial kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Harapannya dengan program-program sosial ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Tenaga Kesehatan Balai Pengobatan Lanal Cirebon bekerjasama dengan Polres Cirebon Kota mengadakan bakti sosial kesehatan berupa pengobatan gratis dan khitanan massal kepada RRI dan Lanal Cirebon. Letkol Laut P. Ainul Muslimin mengatakan, satu tim kesehatan Balai Pengobatan Lanal diterjunkan dalam bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan itu dilaksanakan rutin untuk meringankan beban masyarakat. Kita selalu berkolaborasi dengan Polri untuk pembinaan maupun dalam program-program sosial. Saat ini kita sudah melibatkan satu tim kesehatan untuk mendukung vaksinasi maupun untuk khitanan massal. Harapannya dengan ini seperti apa nih? Harapannya dengan program-program sosial ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Kita tahu di masa pandemi ini banyak masyarakat kita yang makin terpuruk ekonominya. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga membantu masyarakat yang punya anak-anak sudah siap khitan dan diberikan khitan gratis. Dan Lanal Cirebon, Letkol Laut P. Ainul Muslimin merasa bangga akan antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Berbagai kerjasama akan terus dilaksanakan dengan instansi lainnya. Tim Lanal Cirebon selalu siap dan sigap dalam membantu masyarakat. Iskandar Zulkarnain melaporkan. 63 anak mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan Polresta Cirebon di Aula Pesat Gatra dalam rangka Hari Bayangkara ke-76. Usai kegiatan, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arief Budiman yang juga memberikan bantuan kepada mereka. Bantuan berupa tas sekolah, baju koko, dan beberapa jenis barang lainnya. Menurut Kapolres, kegiatan tersebut sangat mulia karena merupakan manifestasi dari ibadah. Selain itu, sebagai sarana tali silaturahim serta wujud sumbangsih dan kepedulian Polresta Cirebon kepada masyarakat. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 tahun, Polres Cirebon Kota gelar bakti sosial kesehatan pengobatan gratis, khitanan massal, dan vaksinasi. Karena kita melihat dari tadi sudah banyak yang mendaftar kembali untuk bisa dilakukan khitanan. Tercatat 500 warga di kota Cirebon mendapatkan pengobatan gratis dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 tahun di tahun 2022. Di samping itu juga Polres Cirebon Kota melakukan khitanan terhadap 150 anak-anak serta vaksinasi kepada masyarakat dalam rangka kegiatan bakti sosial kesehatan yang dilangsungkan di GCM Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Faris Regar mengaku bangga dengan antusias masyarakat yang berobat, khitanan, dan vaksinasi dalam acara HUT Bayangkara dengan tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, di mana kami melaksanakan kegiatan pengobatan massal dengan target peserta yaitu sebanyak 500, termasuk juga kegiatan vaksinasi sebanyak target 2.000 dan juga khitanan massal dengan target sebanyak 150. Namun antusiasnya sepertinya lebih
karena kita melihat dari tadi sudah banyak yang mendaftar kembali untuk bisa dilakukan hitanan. Selain itu juga Tandas AKBP M. Fahri pihaknya juga melakukan operasi bibir sumbing bagi 5 warga kota Cirebon. Dan hari ini juga ada operasi bibir sumbing di mana kami mengirimkan sebanyak 5 orang karena dilaksanakan di wilayah 3 ini dilaksanakan di Rumah Sakit Indramayu. Kegiatan bakti sosial kesehatan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan dilaksanakan sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat dengan sasaran bagi keluarga kurang mampu agar masyarakat dapat merasa lebih dekat dan semakin cinta terhadap Polri serta sebagai implementasi dari salah satu tupoksi Polri yakni sebagai pelayan masyarakat. Aji Satria melaporkan. Pemda dan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya menjaga keseimbangan APBD jelang pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan pemilunya terlaksana dengan baik, dananya efisien. Pemilu 2024 perlu mendapatkan prioritas, namun keberimbangan pembangunan juga penting diperhatikan semua pihak. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi, terkait anggaran pemilu dan pilkada serentak di Kabupaten Cirebon. Ditegaskannya infrastruktur harus dibenahi supaya ekonomi masyarakat dapat berputar. Begitu juga dengan pemilu, pilkada harus diamankan serta keberadaan P3K di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon juga harus diperhatikan. DPRD mendorong politik keseimbangan anggaran dalam pembahasan Badan Anggaran Banggar selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Sementara itu, menurut Muhammad Lutfi, Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang terlambat dalam pengesahan Perda Dana Cadangan Pemilu 2024. Diharapkan pemilu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan dana yang efisien. Saya kira masih dalam ukuran yang memadai. Jadi kalau Perda Dana Cadangan sudah ada di Promoberda dan rencana kita bahas di Agustus bareng dengan pembahasan di Forum Banggar. Jadi prinsipnya kerjanya paralel. Kalau target kita sih yang penting kegiatan pemilunya terlaksana dengan baik, dananya efisien sesuai dengan ketersediaan. 159 miliar itu kan kita nggak mungkin, dan kita nggak mungkin penuhi semua. Kita evaluasi dulu, yang prioritas mendesak harus dibiayai kita dorong untuk dibiayai. Muhammad Lutfi menegaskan anggaran Kabupaten Cirebon terbatas, sedangkan yang membutuhkan sumber APBD 2 sangat banyak. Di antaranya penyelesaian persoalan P3K memerlukan anggaran 280 miliar rupiah. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan prioritas utama, serta penyelenggaraan pemilu juga bisa terpenuhi. Walau tidak dapat optimal, menjadi pilihan berat yang harus dihadapi Pemda Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan. Puskesmas Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat di wilayah kerjanya, terutama anak-anak, tidak mengalami stunting atau kekurangan gizi. Kepala Puskesmas Cibogo Haji Kasmira kepada RRI mengatakan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan gizi anak yakni dengan memberikan makanan tambahan serta melakukan penyuluhan kesehatan kepada orang tua. Menurutnya, agar anak memiliki gizi yang ideal, orang tua harus memberikan makanan yang memenuhi kategori 4 sehat, 5 sempurna. Dan dirinya menambahkan dengan upaya yang dilakukan, angka anak yang kekurangan gizi atau mengalami stunting di wilayah kerja Puskesmas Cibogo pada tahun 2021 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Butuh konsistensi dan keyakinan setiap individu masing-masing keluarga untuk menumbuhkan kesadaran memilah sampah. Perlu dukungan, perlu tindakan dari semua individu. Setiap orang di Kabupaten Cirebon menghasilkan 0,54 kg sampah per hari, sehingga volume sampah yang harus dibuang mencapai 1.200 ton. Jumlah tersebut bukan angka yang sedikit ketika tidak ada upaya dan terobosan lain dalam pengelolaan sampah. Maka seluas apapun tempat pembuangan akhir TPA milik Kabupaten Cirebon tidak pernah memadai. Penegasan itu diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan kepada RRI terkait penanganan sampah. Menurutnya, manakala kebiasaan tidak baik tentang sampah terus berkelanjutan,
dipastikan menjadi masalah yang sangat besar di masa mendatang. Harapan kami dari Kabupaten Cirebon betul bahwa sampai saat sekarang masalah sampah di Kabupaten Cirebon ini masalah yang sangat berat, yang sangat rumit. Karenanya perlu dukungan, perlu tindakan dari semua individu masyarakat Kabupaten Cirebon dari semua kalangan untuk pertama sadar, kedua melakukan upaya yang nyata untuk mengelola sampah dalam artian mulai memilah aja dulu. Atau lebih hulu lagi bagaimana mengurangi produksi sampah, mengurangi penggunaan wadah-wadah atau tempat-tempat yang menjadi sampah. Awalnya mengurangi, kemudian memilah, kemudian mengelola secara lebih lanjut. Besar harapan saya masyarakat untuk segera sadar bahwa ketika kebiasaan tidak baik tentang sampah ini dilanjutkan, maka suatu saat ini akan menjadi masalah besar bagi kelangsungan hidup kita semua. Penyelesaian masalah sampah tambah Iwan Ridwan membutuhkan konsistensi dan keyakinan setiap individu di masing-masing keluarga. Persoalan sampah bukan hanya bersumber dari kalangan awam yang jauh dari edukasi, tapi masyarakat terdidik pun belum memiliki kebiasaan sederhana untuk memilah sampah di rumah tangga. Pihaknya mengapresiasi sebagian perusahaan dan juga perumahan yang mampu mengelola sampah dengan baik sehingga mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembiayaan operasionalnya. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon dan Anda bisa menyimak berita daerah ini melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Tersinah warga desa Bantrangsana, Kecamatan Penyingkiran dan Warta dari Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu, dan bantuan tersebut diserahkan oleh Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi, masing-masing mendapatkan 15 juta rupiah. Kapolres juga memberikan bantuan Al-Quran dan sejadah untuk Musola Al-Ikhlas, Blok Bantarsari, Desa Bantrangsana, Kecamatan Penyingkiran. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, sementara Camat Penyingkiran Rizky mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah peduli kepada warganya. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. KONI Kabupaten Cirebon akan memberikan stimulan pembinaan bagi atlet berprestasi. Kita akan dukung semua kegiatan dan semua kebutuhan atlet Kabupaten Cirebon. Belajar dari hengkangnya Dewi Laila Mubarokah dan Dendi Kristanto ke daerah lain, KONI Kabupaten Cirebon akan memagari atlet-atletnya terutama yang berprestasi dengan memberikan stimulan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para atlet tidak mudah tergoda untuk hijrah ke daerah lain. Wakil Ketua KONI Kabupaten Cirebon Bidang Pembinaan dan Prestasi, Didin Zainuddin kepada RRI mengatakan, stimulan yang diberikan merupakan bentuk pengikat sekaligus apresiasi kepada para atlet yang selama ini sudah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di berbagai event kejuaraan. Selain itu, tegasnya KONI pun akan mendukung penuh setiap kegiatan atau event kejuaraan yang akan diikuti oleh atlet-atlet Kabupaten Cirebon. Memang ini seharusnya harus sudah dilaksanakan karena bagaimanapun juga untuk pengikat atlet-atlet yang potensial dan yang berbakat itu harusnya memang secara de facto bahwa kita mengakui keberadaan, mengakui bahwa itu atlet Kabupaten Cirebon. Maka dari itu kita akan dukung semua kegiatan dan semua kebutuhan atlet Kabupaten Cirebon yang berlaga di event-event nasional, di event-event internasional. Kita akan dukung sepenuhnya. Lebih jauh, Didin Zainuddin menjelaskan untuk besaran nominal yang akan diberikan sampai saat ini masih dirumuskan oleh tim Binpres KONI Kabupaten Cirebon. Alex Sunardi melaporkan. Pendengar, laporan Alex Sunardi tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
itu